Halo, selamat datang kembali di pembelajaran tentang scratch looping. Hari ini kita akan mempelajari lebih banyak tentang pembuatan project terkait scratch looping. Mari kita lihat satu persatu. Jadi di sini kita akan membangun 7 macam project yang tujuannya adalah tentu untuk mengasah keterampilan kamu membuat kode dalam Scratch terkait looping dan rekursif ya. Nah, proyek pertama kalian akan belajar membuat sebuah jam analog, di mana pada jam analog ada jarum panjang menit, jarum yang menunjukkan detik, dan jarum yang menunjukkan jam, jarum pendek yang menunjukkan jam. Lalu ditambahkan pula sebuah jam digital di bagian bawah dari jam analog tersebut. Proyek kedua, kalian akan belajar membuat sebuah game sederhana, game tembak-tembakan, ya. Akan dijelaskan lebih detail nanti di penjelasan, bagian penjelasan, tapi kira-kira kalian akan belajar itu. Lalu di proyek ketiga, kalian akan belajar membuat simulasi, ya. Simulasinya adalah simulasi bola jatuh. Tentu saja dengan menerapkan hukum-hukum fisika yang sudah kalian pelajari di pelajaran fisika. Lalu proyek keempat, kalian juga akan menerapkan hukum fisika terkait gerak parabola, ya. Pada simulasi ini kita akan mensimulasikan gerak jatuh bola dari sebuah meriam. Proyek kelima, kalian akan belajar membuat game sederhana ya terkait matematika. Misalnya, game ini nanti akan memberikan sebuah nilai. Lalu user diminta untuk menentukan berapa koin masing-masing yang dibutuhkan untuk mencapai jumlah tersebut, ya. Lalu proyek ke-6 itu kita membuat simulasi juga, ini terkait orbit. Ya, misalnya ini adalah matahari, lalu ini adalah bumi, nanti akan ada simulasi yang menunjukkan bumi mengitari matahari. Bisa ditampilkan jejaknya, bisa juga tidak orbitnya ya. Lalu proyek ke-7 kita akan juga membuat simulasi. Kali ini akan membuat simulasi terkait molekul. Ya, kalian sudah pernah belajar mungkin di pelajaran kimia atau IPA, science. Semakin tinggi temperatur, maka gerak molekul itu semakin cepat, ya, dan tak beraturan. Tetapi semakin rendah temperaturnya, maka geraknya juga akan semakin lambat, ya, seperti molekul air misalnya. Semakin dia membeku, temperaturnya semakin rendah, tentu gerak molekulnya semakin lambat. Karena pada es contohnya ya, pada titik temperatur 0 itu molekulnya akan diam. Seperti es, jadi berbentuk padat ya pada molekul air. Nah, nanti kalian user bisa menggerakkan ini ya, nilai temperaturnya bisa diubah-ubah sehingga bisa melihat apa hubungan antara temperatur dengan pergerakan molekul. Ya. Nah, semua proyek tersebut akan dikerjakan dengan menggunakan scratch looping, ya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Ya. Pada proyek analog clock yang pertama, itu seperti bisa dilihat pada contoh video ini, kita membuat sebuah jam analog yang menunjukkan waktu saat ini, ya. Jika tombol green flag ditekan, maka jamnya akan mulai bergerak. Ya, jamnya akan mulai bergerak. Jam analog dengan jam digitalnya akan menunjukkan waktu yang sama. Lalu setiap lengannya ini bekerja ya. Baik itu lengan jam, lengan menit, dan lengan detik. Lengan detiknya seperti bisa dilihat pada video tadi, dia akan bergerak terus, ya. Lalu lengan menit juga dan lengan jam. Nah, untuk membuat sebuah jam analog, kalian perhatikan bahwa ada pergerakan sebesar sudut tertentu ya untuk masing-masing lengan berbeda. Ya.
Nah, yang pertama akan dipelajari adalah palette sensing. Kamu perhatikan palette sensing di Scratch, ya. Dalam palette tersebut ada blok, ya, yang current block itu dapat melaporkan jam, waktu saat ini yang sedang aktif, ya. Jadi kamu bisa memilih dari drop down menu itu current year, month, date, day of the week, hour, minute, atau second, tergantung pilihan kalian. Ya, coba kalian hentikan dulu videonya lalu perhatikan sensing palette di Scratch. Nah, mari kita lihat kodenya satu persatu, lalu kalian coba buat jam analog versi kalian sendiri, ya. Nah, pertama, lihat dulu sprite apa saja yang harus ada dalam project ini. Tentu yang pertama adalah sprite untuk jarum pendek yang menunjukkan jam, jarum menit, jarum detik, dan di sini ada jam digital. Sehingga kita akan punya 4 buah sprite. Ya, sisanya ini background ya, background dari jam analog kalian. Jika kalian buat sendiri boleh ya, atau download gambar kosong dari internet juga boleh sprite-nya ya. Atau nanti kalau butuh disediakan project kosong untuk jam analog ini. Nah, kita lihat dulu satu persatu kode untuk masing-masing jarum. Ya, kita lihat dulu script untuk sprite second. Ya, yang menunjukkan detik. Nah, ketika tombol hijau green flag ditekan, maka jarum detik ini harus bergerak terus ya sepanjang waktu sampai tombol merah ditekan. Jadi ketika green flag diklik itu akan dilakukan looping forever ya untuk jarum second. Nah, kemudian harus di set tentu sebagai inisialisasi, dia harus mengarah kemana ya. Nah, untuk melakukan itu gunakan blok point in direction, lalu mengarahnya kemana? Mengarahnya ke berapa detik saat ini. Saat ini menunjukkan waktu detik ke berapa. Jadi kamu bisa gunakan blok ini current-nya di sensing palette, lalu pilih yang second. Ya. Nah, terus kamu perhatikan, ini second-nya harus dikali berapa. Nah, kalau kita berasumsi 0 second itu di angka 12, maka 1 second ada di berapa derajatnya? 6 ya. Kenapa? Karena lihat satu putaran penuh itu 360 derajat. Dalam satu putaran itu ada 60 detik. Ya. Sehingga kalau 360 derajat dibagi 60 detik, itu hasilnya adalah 6 derajat per detik. Ya. Sehingga tergantung current second-nya berapa. Nanti current second itu akan dikalikan dengan 6. Kenapa 6? Karena tadi ya 360 derajat dibagi 60 detik. Sehingga dapat 6 derajat per detik. Ya, satu putaran penuh 360 derajat dan satu putaran penuh itu 60 detik. Jadi, satu detiknya berapa derajat per putarannya? Satu detiknya per putarannya adalah dikali 6. Ya, 360 derajat dibagi 60 detik. Sama dengan 6 derajat per detik. Jadi tergantung second-nya berapa. Kalau second-nya misalnya 15 second, berarti 15 dikali 6. Dia akan mengarah ke angka 3. Ya, yaitu 90 derajat. Nah, setelah mengarah ke sudut tertentu, jangan lupa supaya animasinya terlihat, diberi jeda dengan blok wait for how many seconds. Ya, sebaiknya gunakan 1 detik ya, wait-nya 1 second supaya terlihat nyata. Karena ini ulangan untuk detik ya. Nah, mirip dengan
lengan untuk detik, begitu pula lengan untuk menit. Ya, skrip untuk menit itu sama sebetulnya mirip ya seperti skrip untuk second. Hanya ininya diganti jadi current menit. Ya. Nah, sama perputarannya 1 menit itu 6 derajat. Karena apa? 360 derajat dibagi 1 putaran penuh itu 60 menit. Jadi 360 derajat per 60 menit sama dengan 6 derajat per menit. Sehingga ini dikali 6. Ya, jadi ininya sama, hanya diganti current-nya, ya, second atau menit. Itu skrip untuk menit. Lalu lihat skrip untuk jam. Ya. 1 jam itu 1 jam itu 360 derajat. Ya, 1 putaran penuh 360 derajat itu ada 12 ini ya, 12 angka. Sehingga kamu bisa hitung bahwa 1 jam itu 360 dibagi 12. Sehingga menghasilkan 30 derajat. Ya, jadi untuk misalnya kalau kamu ingin jam 3 ya, berarti dia 90 derajat. 0 derajatnya di 12. Kenapa kalau jam 3 90 derajat? Karena dari 12 ke 1 itu 30 derajat. Dari 1 ke 2 30 derajat. Dari angka 2 ke angka 3 juga 30 derajat sudutnya yang dibentuk. Ya. Sehingga kalau kamu mau jam 3 berarti 3 dikali 30, 90 derajat. Ya. Jadi ini current hour-nya harus kamu kali sama 30. Kenapa 30 tadi ya? 1 putaran penuh 360 derajat, lalu ada 12 angka untuk jam. Jadi 360 derajat dibagi 12 sama dengan 30 derajat per jam. Ya. Jadi current hour dikali 30 derajat. Itu untuk angle-nya. Ya, untuk angle si jarum pendek atau jarum jamnya. Nah, terus tentu saja kalau misalnya kamu punya 3 lebih 15 atau 3 lebih, atau kalau di sini 2 lebih 25. Kamu lihat jarum pendeknya itu tidak tepat di angka 2, tapi dia udah lebih. Nah, bagaimana menghitung kelebihannya? Kamu harus tambahkan dengan sudut tertentu. Ya, dari misalnya kalau angka 2 itu kan 60 derajat. Tapi lihat ini tidak tepat jarum pendeknya di angka 2, tapi dia lebih sedikit. Kalau jam 2 lebih 25. Penambahannya sebesar apa? Sebesar banyaknya menit. Ya, sebesar banyaknya menit. Jadi di sini current menit dibagi 2. Kenapa current menit dibagi 2? Karena karena satu perubahan ini 30 derajat dibagi dengan 60 menit. Jadi perpindahan dari angka 2 ke angka 3 itu adalah sebesar 60 menit. Ya. Nah, dari angka 2 ke angka 3 itu 30 derajat. Jadi setiap pindah angka jam ini 30 derajat. Nah, dalam setiap pindah 30 derajat itu ada 60 menit. Jadi 30 derajat dibagi 60 menit. Sehingga setiap menitnya adalah 1/2 menit. Jadi menitnya harus dibagi 2. Ya. Jadi kalau misalnya penambahan dari sini, kalau lebih 15 berarti 15/2. Ya, jadi penambahan sudutnya itu 7,5 dari current hour dikali 30. Ya. Jadi nanti jadi misalnya ini sudut lebihnya dari, kalau ini jam 2 lebih 25 berarti dia membentuk sudut 60 derajat lalu ditambah dengan ya ini change angle by. Artinya penambahannya ya change angle by 25 dibagi 2. Jadi dia lebih 60 ditambah 12,5 karena